Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Al-Fakir Muhammad Usman ingin membuka atau mengupas sejarah daripada Forum Pemuda Masjid Jami Baitul Mukhlisin atau yang lebih dikenal dengan FPMJBM. Pada kesempatan kali ini hadir bersama kita para narasumber dari DKM Masjid maupun pengurus FPMJBM. Nanti kita akan sapa beliau satu persatu dan kita akan minta dari beliau ini sejarah daripada FPMJBM. Yang pertama, Al-Fakir, kenalkan beliau. Bang Ustadz Sofian. Bang Fian ini sebagai apa nih? Di sini sebagai bendahara masjid. Mewakili DKM Masjid ya. Terus yang kedua, Bang Rohim ini sebagai pencetus daripada forum FPMJBM ini ya. Terus Bang Ipak, saya sebagai perwakilan dari Forum Pemuda Masjid. Baik, narasumber kita pada kali ini dari perwakilan dari DKM Masjid, Bang Sofian. Yang kedua, Bang Ibrahim dari penasehat atau pencetus pertama kali kegiatan forum FPMJBM ini, dan yang ketiga ada Bang Ipang selaku pengurus keanggotaan dari FPMJBM. Untuk yang pertama kita akan tanyakan ke Bang Ibrahim ya. Untuk pertanyaan pertama ini kita akan kupas sedikit apa sih sejarah daripada FPMJBM itu, mengenai kegiatan apa aja di dalamnya. Kita akan mintakan kepada Bang Ibrahim, silakan. Begini, asal muasal bentuk itu nama Forum Pemuda Masjid Jami Baitul Mukhlisin disingkat tuh ya, di FPMJBM. Waktu tahun 2017 kita ubah ini musola menjadi masjid. Dari musola ke masjid yang bisa digunakan. Oh, jadi dulu sebelumnya ini musola belum bisa jemaat ya, belum bisa id. Nah, itu kita renovasi, ada donatur dari keluarga besar, kita Bapak Asia, kita donasi lalu bisa berubah fisiknya, enggak keseluruhan, fisik mah cuma bagian aja yang berubah. Jadi mengingat kalau masjid kan harus lebih dari kapasitas 1 orang. Dari 2017 itu ya, renovasi selesai di akhir 2018 kita jadikan Masjid Jami Baitul Mukhlisin. Tetap nama nggak berubah dari komposisi, cuma dari sekolah di masjid. Waktu zaman Belanda nih kisahnya begini, ini dulu namanya Langga. Kita nggak ngalamin, orang tua juga ngalamin. Namanya Langga Kipain, sebenarnya itu orang tua bilang di zaman Belanda tuh tahun 18-an lah, 18 sekian lah. Oh, jadi ini sebenarnya musola ini udah ada dari tahun Dari tahun 18 sekian. tahun 18, Masya Allah. Udah lama juga berarti. Bentuk panggung dulunya jadi balai. Kalau orang dulu kan semuanya pakai balai nih, pakai balai. Keluarga nih dua bertiga jalan kan. Tetap berjamaah, cuman bentuknya balai. Nambah jemaah, nama dari mana beliau jadi ngemper, dari balai jadi emper, dari emper jadi kubu. Nah, jadi dah pagar, meskipun bentuk bedek kalau pagar atau zaman dulu kan bedek itu pagar, kubu-kubu kan jadi pagar. Namanya sebutan Langga Kipain. Ini Kipain ini nama perorangan individu atau apa? Nama Kompain asal muasal dulu beliau tinggal di sini nih. Ya, dia biasa mungkin dulu sekolah di sini sama kawan-kawannya, bulangannya nama kalau dulu kan
namanya pedagang ya, istilahnya berniaga, pulang pulang dagang ya, pulang barang, toko barang, dibikin lagi pelanggan gitu. Begitu lambat laun banyak, jamaahnya berkembang, jadi bikin dagang, bentuk bubuk dulunya gitu. Begitu nambah tahun kan di sini sesepuhnya mualim dan jaman udah ji pelanggan tuh gedein dah, nanti kita bikin jadi petualaan di sini ya. Jadi di sini ada yang dijadiin sebagai patokan untuk ulama ya? Ada, kalau di sini tuh mualim yang ulama, kemudian mualim Kalau boleh tahu, mohon maaf, itu sanad keguruannya ada. Jadi pulang-pulang bayoran. Terus dari Gandaria itu mualim Said bin Iman, orang Gandaria dari daerah itu. Terus berkembang. Nah, adalah Habaib dakwah dari Romo datang ke sini untuk tujuan dakwah. Beliau masih juga mungkin dari kelompok bayaran, karena mengaji bayaran susah. Dakwah itu di bayaran dulu, satu kajian ilmu itu di bayaran. Kayak haji Abdul Syekh, yang Karim, bin Haji Faruqi. Beliau ngaji di sana, dakwah juga ke sini. Berubahlah nama langgar Cipain itu menjadi nama Baitul Muqsisin. Itu ya awalnya tahun 19 kalau nggak salah tahun 67 lah. Namailah. Jadi sejarahnya ini awalnya ini masjid ini dibentuk dulu hanya sebagai langgar itu balai ya bang ya? Balai ya, langgar surau. Iya, jadi surau sedikit lama-lama banyak ulama yang datang di sini juga, ada juga yang mengkaji ilmu agama di sini yang dituain sebagai ulama patokan di tanah Mesir lah, bisa dibilang itu ya bang ya. Nah, berkembanglah menjadi masjid gitu ya bang. Musola ya awalnya musola dulu, setelah itu dari langgar berubah nama jadi musola. Musola itu dinamain nama Habib Salim bin Muhsin Al-Atos. Dari mana beliau? Dia dari Hadramaut ya. Kemudian dinamain nama jadi Baitul Muqsisin. Namanya beliau sendiri namain sekitar tahun 80-an tuh. Nah, belum pada lahir itu. Belum pada belum pada. Kalau saya udah ngalamin. Nah, jangan dinamain langgar Cipain. Cipain kan ini kan udah jadi umum, jadi gimana banyak jemaah namain sholat. Baitul Muqsisin artinya rumah orang-orang yang ikhlas. Jadi dari situ tetangga sini kayak Asa, saya tambahin ke pekarangan ini buat jadi wakaf, jadi ya dari sepetak jadi agak lebar yang kadang jamaah banyak gitu. Nah begitu 2017 berapa kali dari zaman sholat berapa kali di vulgar ya, renovasi tahapan atau hitung lah ya, tahun 90 tahun 2000. Nah intinya 2017 kita ubah karena memang kita kan saya buat kebentuk jalan arteri itu kalau ada busway putus, istilahnya bukan putus sih, jadi agak jauh gitu aksesnya dari Masjid Jamiah Mujahidin dengan tujuan para guru juga kita rencananya membuat dari musola jadi masjid. Alhamdulillah terwujud di tahun 2017 akhir. Nah awal 2018 baru digunakan buat di sini gitu. Jadi asal mula dari nama forum FPMJBM ini memang kita bergerak mengambil syiar juga dari masjid ya, karena ini kan mencakup ruang lingkup kegiatan di masjid juga. Jadi nah, dari pemuda-pemuda masjid ini dibikinlah pembentukan satu organisasi gitu ya. Jadi gini ceritanya, waktu musola jadi di masjid ada nih
BKM kita almarhum Bapak Abdillah. Pesan ini kalau udah jadi masjid nggak boleh sepi, kegiatan harus ada, mau mingguan mau bulanan mau ada hari besar harus lebih rame dibanding zaman tua dulu, karena apa itu bentuknya di masjid. Nah dari situ saya punya inisiatif almarhum Abdillah buat membentuk forum pemuda masjid yang nyuruh dia, yang namain dia, yang namanya kita kenang terus, makanya kita jaga sampai sekarang gitu. Sudah berjalan berapa lama Pak kira-kira? Dari 2018 sampai sekarang. 2018. Alhamdulillah, berarti sahabat ini forum pemuda ini sudah terbentuk dari tahun 2018. Adapun kegiatannya apa aja dan di masjid ini mencakup seperti peringatan Hari Besar Islam, kegiatannya kita tanyakan ke Bang Sofyan ini, kira-kira di kegiatan selain dari pemuda ini di masjid ini kegiatannya apa aja? Kalau di masjid Jami Baitul Muqmin sendiri banyak kegiatan sosial. Ya. Di antaranya satu yatim piatu, kedua kita memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin dan wafat. Yang ketiga kegiatan untuk kerja bakti atau untuk kegiatan sosial. Tapi alhamdulillah nih Bang ya, dari ruang lingkup sekitaran masjid ini mendukung ya, Alhamdulillah. Maksudnya dalam artian dari segi sholat rawatibnya, sholat wajibnya itu benar-benar didukung, dijaga gitu. Selama jadi masjid, alhamdulillah ya jamaah sama banyak. Iya. Beda sama musola ya. Iya. Karena satu dari kegiatan sosial juga kita banyak donatur yang peduli sama kegiatan sosial kita, banyak yang mendukung. Ya support lah. Jadi alhamdulillah di masjid ini selain kita punya organisasi seperti forum pemuda masjid, di sini pun DKM-nya sangat mendukung penuh untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti santunan yatim, terus kegiatan sosial seperti kerja bakti, dan ruang lingkup di sekitaran masjid ini pun alhamdulillah sangat mendukung untuk kegiatan tersebut. Dan selebihnya untuk kegiatan daripada pemuda FPM-JBM ini kita tanyain sama Bang Ipang nih, apa aja nih Bang programnya nih Bang dari anak-anak forum pemuda FPM-JBM ini Bang? Nah, di sini saya mewakili dari pemuda masjid. Alhamdulillah di sini banyak acara-acara yang positif Iya. untuk bersyukur kita juga generasi kita banyak yang mengikuti kegiatan seperti hadroh ya, untuk putra putrinya. Di sini juga kami saya juga Ada kegiatan selain hadroh atau kita mengadakan kegiatan taklim bulanan di sini. ada silatnya juga Bang Robi ada ya. Ada bensinnya Iya, Pak. ada tim. Jadi ini Komplit tuh, Mas. komplit ini Masya Allah. Jadi dari forum FPM-JBM ini ada tim hadrohnya, ada tim palang pintunya, ada tim beksinya juga, silat. Jadi setiap ada kegiatan yang bersifat sosial bagi warga, entah dia hajatan atau apa, jadi bisa menghubungi di kegiatan anak-anak forum ini. Selama itu membantu, insya Allah kita punya kegiatan sosial kayak begitu ya Bang ya? Iya, di sini kita Dan banyak- katanya yang aneh dengar nih Bang, ini dari anak-anak ini kebanyakan ini masih bocah nih Bang nih, kira-kira gimana nih Bang? Jadi Pendapat begini nih, kita? Nah, ya, iya. ini. Nah, Kenapa yang diambil bocah? Karena kan kita ada generasi iya benar. yang namanya orang tua kan udah Iya. banyak Selalu bukunya, ada. banyak hilapnya, banyak lainnya muda, karena emang dari zaman orang tua kita juga yang harus dilakuin yang muda, Iya. yang sebagai penerus, sebagai ungkapan taruhlah dari zamannya Mualim bin Rahman, kayaknya Allah itu emang selalu dominan generasi yang muda, karena mereka berpatokan sama nyetus bangsa kita bahwa dalam lakuin statement lain juga kan disebutin bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya itu yang dibangun, akhlaknya, adabnya, kemudian tingkah lakunya. Kalau bangunlah jiwanya itu kan rohaninya yang dibangun. Kalau raganya itu kan mereka pun punya orang tua
dia dikasih pendidikan, dikasih sekolah, itu kan udah masing-masing orang tuanya. Jadi di sini pusat pembangunan jiwa, pembangunan roh seperti itu. Jadi bisa dibilang ini sebagai bentuk jika anak-anak ini nggak punya apa sih namanya semacam kegiatan yang bersifat religius lah gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Jadi mereka kita satuin di sini gitu ya. Jadi kita rangkul semua gitu ya. Kebetulan juga saya udah aktif ini jadi masjid di Dewan Masjid Indonesia. Banyak pengalaman lah yang saya ambil dari sana. Memang dikhususkan kegiatan-kegiatan masjid itu difokuskan ke yang muda. Kenapa? Benteng terakhir umat Islam itu cuma muda, nggak ada lagi udah hijau santri, hijau TNI itu motonya tuh. Nah, alhamdulillah ya kita rangkul pelan-pelan yang muda-muda yang mau yang kayak apa tadi lagi ada kesempatan. Saya kira itu. Jadi alhamdulillah nih untuk edisi kita hari ini kita sudah menjelaskan daripada narasumber kita tentang sejarah daripada forum pemuda masjid ini. Insya Allah nanti ke depan kita mencakup ke kegiatan sosial atau kita minta info atau keterangan dari para warga sekitar di sini bagaimana pendapat mereka tentang keberadaan forum ini gitu. Mudah-mudahan daripada apa yang diniatkan daripada para pengurus forum maupun dari DKM Masjid ini sendiri, mudah-mudahan selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau-beliau ini dijaga nih daripada hal-hal yang tidak diinginkan, disahkan badannya beliau, diberikan umurnya, panjang rezekinya. Mudah-mudahan masih bisa terus membimbing anak-anak muda kita untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Al-Fakir Muhammad Usman untuk podcast hari ini, mudah-mudahan kedepannya lebih bermanfaat. Dari kami, mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.